Tundung musuh itu diambil dari kata Jawa sebenarnya. Tundung itu mengusir gitu loh. Musuh itu musuh. Sebenarnya kalau lebih ke dalam, sebenarnya bukan masalah kesaktian bisa mengusir musuh, tidak. Sebenarnya itu konteksnya secara spiritual. Itu musuh itu yang paling berat bukan yang ada di konteks luar tubuh kita. Ternyata musuh yang paling berat itu ternyata ada di dalam kita sendiri sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi bersama kita di channel YouTube kami SK Ciputa. Sekarang kita ada di tempat makam Raden Gagarmani alias Tundung Musuh. Banyak sejarah di sini. Kita seperti biasa, kita mau sowan dulu, berzikir, berdoa. Selebihnya ntar kita bincang-bincang. Selesai kita sowan dulu. Oke, ikuti kami guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke guys, suasananya sangat sejuk sekali di sini, diiringi ombak laut dan suasananya sangat, kita disambut sesuatu di sini. Bentar dulu, kita akan bakas setelah kita suan dulu. Oke, kita disambut guys. Habis sowan guys, luar biasa. Cuacanya mendung guys. Mantap. Ngopi dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel YouTube kami, Eksklusif Muda, bersama sarjana-sarjana Sarkup. Sekarang saya nggak sendiri dan tidak berdua. Sekarang kita berempat. Perkenalkan, nama Hizar, Mas Budi, serta saudara saya tertua, Pak Toro. Oke, kita sekarang ada di makam Gagarmani, atau yang orang bilang atau orang yang menamai namanya Tundung Musuh. Kita bincang-bincang santai di sini, bincang-bincang ya terserah apa yang mau dibincangkan, mau urusan apa terserah. Yang paling penting begini, kita di sini cuma sekedar mengedukasi, bukan menggurui, ya Bang? Ya. Cuma sharing, sekedar sharing. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan karena kami orang pintar, bukan. Kita ini sharing sebenarnya. Jadi salah apa tidaknya, ya mohon maaf. Kan begitu. Ya, benar. Apa yang kalian rasakan setelah masuk ke areal atau wilayah makamnya Mbah Gagarmani, kira-kira apa pesan-pesan dari alam semesta atau pesan-pesan dari batu nisan yang kalian dapat secara rasa, kira-kira apa? Kan begitu. Kita bukan hanya sekedar ziarah, tapi kita harus benar-benar tahu letak dan manfaat dari sejarah itu tadi. Bukan hanya sekedar untuk main-main atau gimana. Ini termasuk kita uri-uri
perjalanan atau uri-uri budaya-budaya orang Jawa-Jawa dulu. Kan begitu. Termasuk ini adalah leluhur kita termasuk. Entah tahu, kalau bicara sanad kita nggak tahu. Yang penting ini leluhur kita dari zamannya. Kan begitu. Ya. Memang sangat terkenal sih. Mbak Geger Manik terkenal dulunya di area zaman Kerajaan Mataram. Iya. Kira-kira begitu. Ya, aku mau tanya, Gus. Kenapa kok dijuluki Tundung Musuh? Itu nama itu disematkan ke beliau itu karena apa? Kok kalau menurut saya Tundung Musuh kan mengusir musuh-musuhnya. Nah, itu sejarahnya bagaimana, Gus? Tolong jelaskan. Kalau masalah sejarah versinya kan banyak, jadi kita di sini cuma sharing. Kalau bakal sejarah sudah ada ahlinya masyarakat. Kalau versi saya sendiri begini, Tundung Musuh itu diambil dari kata Jawa sebenarnya. Tundung itu apa ya? Bahasanya tundung apa? Bahasanya mengusir gitu. Musuh itu musuh. Sebenarnya kalau lebih ke dalam, sebenarnya bukan masalah kesaktian bisa mengusir musuh, tidak. Sebenarnya itu konteksnya secara spiritual. Itu musuh itu yang paling berat bukan yang ada di konteks luar tubuh kita. Ternyata musuh yang paling berat itu ternyata ada di dalam kita sendiri sebenarnya. Kalau saya mengaplikasikan begitu, bukan kok keluar dari apa yang kita yakini secara umum, kan begitu. Kalau saya sendiri secara spiritual, musuh yang paling berat itu ya diri kita sendiri, kan gitu. Rasulullah pernah bicara begini kepada sahabatnya bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah perang Badar, apakah ada perang yang lebih besar lagi? Kata Rasulullah, gimana? Ada, yaitu memerangi diri sendiri, termasuk nafsu kita. Gitu. Kalau saya merasakan secara spiritual begitu, bukan karena kesaktiannya, bukan, tapi secara spiritual kita kembali ke diri, ya termasuk dia bisa apa ya, bukan konteksnya bukan mengalahkan, tapi bisa menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya itu sendiri. Saya kira begitu. Tahu kalau Mbak Tor gimana, saya nggak tahu. Kalau untuk pendapat Mbak Toro bagaimana? Silakan dijelaskan, Mbak Toro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara Geger Manik itu berdasarkan sejarahnya itu kan dia merupakan ya seorang panglima lah dari Kerajaan Mataram kan gitu. Nah, di mana dia dikisahkan tadi ingin mempersatukan sebenarnya. Tujuannya kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Tuban, maksudnya ya kan gitu. Tapi di sini yang saya ambil kesimpulan di mana cara dia memerangi sebuah kerajaan-kerajaan kecil atau yang mungkin nggak sesuai dengan Mataram. Itu saya rasa gini, ada sebuah ajaran yang bagus dari beliau begini. Jadi pada dasarnya kita kan identik gini, para pendekar itu kan identiknya begini, aku bisa memerangi dia dengan secara tidak langsung itu dengan kesaktian, dengan sebuah ilmu yang lebih unggul lah. Tapi kalau aku kaji, pas aku ziarah ke sini tadi, aku selami lewat rasa, ternyata tidak seperti itu. Jadi dia, satu tujuan dia ingin mempersatukan. Nah, mempersatukan itu gimana caranya? Itu tidak memerangi, gitu. Jadi lewat ajaran-ajaran beliau, tadi aku lihat ada pohon. Nah, pohon ini kok mengandung makna filosofi yang tinggi gitu. Ada pohon kajaran. Nah, itu kan pohon kajaran itu ya. Kajaran itu jadi gini, mengajarnya dia itu bukan memerangi, tapi mengajak untuk memahami. Nah, apa yang disampaikan kepada Gus Ali itu
memahami tentang diri. Nah, gitu. Memahami tentang diri, di mana di situ insya Allah orang itu akan memahami mana yang salah menurut dia dan mana yang benar yang harus dilakukan. Akhirnya tanpa adanya peperangan, nah di situ akhirnya dia bersatu, mengakui tanpa harus perang kayak gini. Perang fisik. Ya, gitu. Soalnya yang saya lihat dari Rasa itu seperti itu. Memang Gagar Mani adalah seorang panglima. Dan dia juga kalau dilihat dari beliau itu masih ada ini. Ya, kalau bukan. Jadi gini, masih berkesinambungan sih. Maksudnya di sini dia dari Mataram, Panglima, tapi di situ ada unsur di bawah naungan Pajang. Apa itu Pajang? Pajang itu sebuah kerajaan. Oh, Nah, Pajang. nah, kenapa Pajang di situ masih dia istri beliau itu masih ada silsilah dari Pajang. Nah, Keturunan. Pangeran Benawa itu Ya. itu masih dari Pajang. Itu yang saya lihat. Nah, itu menjadikan dia di sini nggak tahu disuruh menyatukan di wilayah Tuban, kok ternyata dia menetap di sini di daerah Tuban. Nah, di situ. Nah, masalahnya apa? Ya mungkin gini. Awalnya dia di situ mencoba untuk memahamkan dan semua alhamdulillah ternyata paham. Saya rasa Gagar Mani wah cocok ini kayaknya di sini nih, apalagi dekat pantai. Saya sih mempelajari semua ini kategorinya bukan dari ini ya, saya dari alam. Di situ dia menetap di sini, bertempat tinggal di Tuban. Saya rasa saya belajar dari alam, di mana di sini dekat dengan lautan, saudaraku. Ini lautan, pantai, lautan lah, pantai, di mana itu luas. Segala apapun yang awalnya kita anggap jelek, yang awalnya kita anggap itu sebagai musuh, gimana kita memahami akan hal itu. Mari kita lebarkan hati kita itu seluas lautan, kawan, ya kan? Samudra. Seluas lautan. Jadi apapun bisa kita tampung. Nah, di situ. Dan cocok di sini, saudara. Kalau buat yang kalian pingin ya mengasah pengetahuan tentang diri pribadi, itu cocok buat untuk ya mungkin merenung atau bermeditasi atau apa. Tapi gini, saat-saat ini yang saya prihatinkan dari semua ini, selama pengalaman saya ziarah ya ke makam-makam leluhur ini, yang saya prihatin saat ini itu kebanyakan hampir ya 70% lah itu disalahgunakan. Kebanyakan mereka berziarah itu bukan memurnikan dirinya atas dia kepada Robnya, tapi dia berziarah ke sini itu dengan atas dasar tujuan masing-masing. Maksudnya gini, mungkin saya dari seorang pendekar nih, saya memang bagus, tapi nggak harus seperti itu. Cukup kita kirim doa kepada beliau. Insya Allah, nah di situ kita mendapat gitu. Tapi di sini enggak. Kadang ada unsur-unsur lain. Lah takutnya kalau tidak memahami itu banyak loh. Jin sana sini ini banyak. Nah takutnya itu terselubung. Itulah yang terjadi saat ini. Akhirnya apa? Ngumpul jin dari mana ngumpul di sini. Lah ya kalau orang itu paham, kalau nggak paham, akhirnya padahal itu jin yang memberi. Nanti kamu ke sini, saya kasih tombak Memberi syarat. nah itu ya kan. Nah cukup gitu aja lah ya. Saya nggak panjang lebar. Nah, Memang begini. Gimana, Kalau Bang? secara energi di sini energinya emang benar-benar bagus untuk meditasi sebenarnya. Ya, iya Gus. Lebih kepada spiritual, bukan supernatural. Beda. Iya, Kita harus iya. beda membedakan. Di Iya, mana iya. spiritual dan di mana supernatural. Kan gitu. Nah, cenderung orang sekarang itu disamakan. Spiritual sama supernatural disamakan. Iya, Itu iya. konteksnya jelas beda. Iya. Spirit itu lebih ke dalam. Ya, Spirit itu lebih ke dalam. Kalau supra yang ada di luaran, konteksnya supranatural itu berhubungan dengan
dunia astral, jin dan sebagainya. Kalau spirit berhubungan dengan diri kita, hati kita. kan begitu. Imanen di sini harus lebih ke dalam untuk mengetahui siapa sejatinya diri kita. Nah, itu. Kan begitu. Itu. Nah ini kan banyak yang salah gunakan sebenarnya. Sebenarnya semua tempat itu suci sebenarnya. Suci sebenarnya. Cenderung yang membuat tidak suci itu orang-orang. Kan begitu. Yang mengotori itu orang-orang sebenarnya. Yang itikadnya bukan niat benar-benar bukan dari hati, tapi ada kepentingan pribadi di sana. Entah mau itu minta kesembuhan, kesaktian, apapun. Kasihan. Leluhur kita gimana? Kalau kita punya adab, jangan begitu lah. Ya. Jangan begitu. Cocok. Kalau kita emang umat Rasulullah, lebih utami mama terima akhirat. Itu yang terpenting. Kan begitu. Makanya yang membuat dunia rusak dan dunia kiamat itu bukan tergantung Tuhan, bukan. Tapi manusianya. Perilakunya sendiri. Iya, masalah. itu Mas Nija. Nah, supaya orang-orang itu tidak menyalahgunakan kan dengan cara ini mungkin kita bisa ya, menyiarkan lewat media seperti ini. Iya. Kalau secara langsung kan nggak mungkin. Oh, nggak mungkin, Mas. Kita ini siapa? Iya, makanya dari Kita kan Iya. Sarko. Mana percaya orang tambah kayak gini kalau Ya, gitu. tapi bagus juga. Orang kalau nggak percaya kita itu sangat-sangat bagus. Iya. Kalau alasannya? orang, asalnya begini, kalau orang percaya kita, berarti sama saja mereka memberhalakan kita. Wah, ini itu tak percaya diri. Kan begitu, percaya itu kepada dirimu sendiri dan Tuhan sebenarnya. sebenarnya. Sesuai hadis sahih, paman araf sanafsahu faqat arafa rabbahu. Sopo sing gak percaya mbek awake dhewe, berarti ora percaya mbek pangeran. Kan jelas. Saya Bisa spiritual. iya, saya dengar untuk di sini khususnya. Siapa yang punya penyakit, kalau ke sini itu bisa sembuh. Nah, keyakinan mereka itu benar apa tidak? Gitu. Ada cerita sini di desa-desa kan cerita gini. Kalau kamu punya santet, pergilah ke Tundung Musuh, mintalah kesembuhan di sana. Nah, nanti akan santet-santet akan luntur sendirinya lah. Keyakinan itu apa benar, apa boleh, kan gitu loh. Kan kita kan bisa membahas soal itu supaya dogma-dogma yang negatif tentang negatif itu kan bisa dihindari. Iya. Masalah gitu. Jadi masyarakat supaya tidak ada niatan yang negatif ketika ke sini. Ya. Kalau menurut saya gini. Kadang umumnya apa yang Mas Budi tadi bicarakan, banyak orang yang sakit terus dibawa ke sini atau kena santet dibawa ke sini luntur dengan sendirinya. Kita gini, memang semuanya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala, kan gitu. Cuman gini, mungkin di situ itu cara mereka itu dibilang salah ya tidak, dibilang tidak ya kurang tepat. Nah, maksudnya gini, oke lah sah-sah saja wong ya ke sini dengan maksud tujuan. Cuman ada yang namanya wasilah. Wasilah itu hanya lantaran saja. Maksudnya mungkin lantarannya itu di tempat ini. Tapi tetap memintanya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya harus gitu. Lah mungkin dari konteks alam bisa juga secara energi sini dekat laut, secara energi air, alam sekitar itu pengaruh. Dan di mana tempat di sini telah bermukim seorang yang namanya Gegar Manik. Nah, beliau juga seorang pejuang, ya kan, dia juga seorang yang ya dibilang ahli lah, ahli ibadah kalau untuk saat ini. Nah, dia sering mendekatkan, istilah kata mendekatkan diri kepada Robnya. Lah mungkin lewat wasilah beliau, berwasilah datang ke beliau, bermunajat kepada Allah, di lantaran di situ akhirnya ya alhamdulillah semua itu. Soalnya gini, kita itu jangan pernah menyombongkan atas diri kita. Kita meminta segala apapun memang kita harus meminta kepada Allah, tapi ingat
kita harus ada sarana, wasilah, lewat apa? Lewat leluhur-leluhur kita, ya, para waliullah. Di situ kita berdoa kepada Allah Ta'ala, di situ dengar, ntar disampaikan oleh beliau-beliau sampai kepada Rasulullah, itu di situ. Nah, penjabarannya untuk yang tadi beliau itu, ya yang penting intinya itikad, keyakinannya jangan di sini tapi kepada Allah Ta'ala, cuman hanya sebatas pelantaran saja. Kalau menurut saya seperti itu, Iya. Mas Uti. Ya, terima kasih. Berarti intinya itu di sini untuk pelantara ke kanjeng Nabi juga. Saya mau menambahin begini. Iya Mas Gus. Kalau bicara soal keyakinan, kita nggak bisa menyalahkan atau membenarkan masalah. Ini konteksnya lebih ke pribadi. Iya. Soalnya begini, orang kena santet atau ingin sembuh kan begitu dari sini. Sebenarnya begini, yang menyembuhkan itu sebenarnya bukan dari makam sini, bukan. Sebenarnya yang membuat dia sembuh adalah keyakinannya itu sendiri. Ya. Sebenarnya kan begitu. Kita pahami dulu sebenarnya. Orang sekarang itu kan sebenarnya orang duwe mental. Cara Jawa ini orang duwe mental. Gitu. Tidak punya mental sebenarnya. Makanya kesini itu agar dia supaya lebih yakin terhadap keyakinannya, Terhadap Tuhan ya, terhadap Tuhannya. Kan begitu. Kalau bakas keyakinan, ya sah-sah saja. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan, itu semua ada resikonya. Tinggal kalian siap apa tidak resikonya. Mau ke sini silakan. Kalau ada orang sakit ke sini silakan. Kalau sembuh silakan sembuh. Enggak masalah. Tapi ingat, resikonya ada. Segala sesuatu tetap ada resikonya. Dari niatan awal Dari ya, niatan Gus, ya. awal. Niatan awal. Kan begitu. Kesini minta kesembuhan terhadap Tuhan melantaran tersebut sini atau emang ada hal lain? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya itu Kan gitu. Saya rasakan tadi ketika kita datang ke sini itu perasaan nyaman sekali, itu luar biasa di hati saya. Terus apalagi tadi pas saya jalan masuk sama Mbak Toro sama Mas Gusali sempat bicara kalau kita disambut. Nah, kira-kira kita disambut siapa? Terus bagaimana sambutannya? Itu saya ingin tahu saja. Pakai orang awam. Sebagai orang awam, pemirsa eksklusif muda juga ingin tahu kira-kira bagaimana seperti itu. Monggo, terus ya, Gus, mau dijelaskan Gus. Mas Sari. Itu urusannya besar. Ya begini. Dimulai dari kita dari Bang, Gerbang. Bang kan. Selintas saya disambut oleh seseorang sebenarnya. Ya. Begini, kalian percaya atau tidak percaya silakan. Ya. Penyambutannya luar biasa. Luar biasanya begini, welcome. Iya. Welcome. Tapi saya nggak bicara soal sosok. Nggak bicara soal sosok. Iya. Karena sosok begini. Karena sosok itu bisa menipu sebenarnya. bisa menimbulkan fitnah juga. Secara energi Ya. itu gelombangnya sama. Secara energi. Ya. Terus saya masuk ke dalam, saya dapat gambar visual sebenarnya. Yang mestinya nggak harus dikatakan. Penyambutan welcome. Kalau orang Jawa yo monggo sampurasun, kalau orang Islam assalamualaikum. Dan selengkapnya begini, itu penyambutan sebenarnya. Kalau dari titik intinya sendiri, saya nggak dapatnya begini. Ada antar khusus yang akan menjelaskan sebenarnya. Mungkin lebih ke Mbak Tor. Mungkin. Untuk menurut Mbak Toro bagaimana? Monggo, Mbak. Monggo. Monggo, Mbak. Kita Jadi, bincang-bincang santai loh Mbak ini. jadi gini. Bentar, Pak. Sebenarnya ini hal yang kita terduga sebenarnya. Ya.
tidak terduga. Jadi ini muncul Tidak. tiba-tiba begitu. Saya Refleks berarti. nggak ada momen-momen untuk gimana-gimana, tapi muncul dengan sendirinya penyambutan itu. Saya juga nggak tahu ini. Bukan atas dasar niat kita, bukan, tapi Iya. emang itu yang saya lihat dan saya alami. Nggak tahu. Monggo mas, jelaskan. Ya, jadi gini, kawan-kawan. Tadi memang ada sebuah pesan yang disampaikan oleh beliau, cuman gini pesannya. Di mana beliau itu terkenal dengan jiwa kesatria. Dibilang pendekar-pendekar. Nah, di situ dia memberi pesan tentang seorang kesatria itu yang seperti apa. Nah, kebanyakan dari mereka-mereka yang kesini itu mengidentikan, memahami atas beliau tentang sebuah kebesarannya saja. Tapi pendalaman tentang kesatria itu nggak jarang, sedikit yang mereka-mereka itu memahami. Jadi kesatria itu begini, ini menurut beliau tadi. Jadi jiwa kesatria itu dia tidak harus memerangi mereka yang telah tertindas, tapi dia harus mengayomi dan dia harus memerangi di mana di situ ada keangkara murkaan. Jadi gitu. Jadi tidak harus semena-mena. Jadi mentang-mentang saya mempunyai segala sesuatu, terus saya semena-mena terhadap orang yang sudah lemah, di situ nggak boleh. Jadi beliau menyarankan peganglah jiwa satria ini untuk mengayomi mereka-mereka yang tertindas. Jadi di situ. Itu yang beliau pesankan tadi. Itu menurut saya begitu. Jadi untuk kelanjutannya monggo Gus. Atau sampai Ya tak serahkan saja sama Gus Ali. Saya kan ingin tanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada ganjalan di dalam hati saya atau pemirsa eksklusif muda juga. Nah, kenapa ya kita tadi pas dikir atau pasukan ke beliau, saya itu melihat itu makamnya ada jendela, tapi tidak ada, sebenarnya kan nggak ada jendela. Saya melihat kelihatan ada jendela dan di dalam itu sangat keras sekali, ada cahaya yang luar biasa cerah. Ketika saya selesai pikiran sama panjenengan, ternyata nggak ada jendela itu simbol apa atau energi apa yang dilihatkan kepada saya, Gus? Waduh, kalau saya mau bicara kita takut salah, kalau nggak bicara juga ntar salah. Kita sharingkan saja sebenarnya, sharingkan saja. Jadi kebenaran mutlak tetap milik Tuhan. Kita hanya sharing sesuai versi pengalaman pribadi kita. Sebenarnya gambaran-gambaran itu muncul dari dalam dirimu sendiri sebenarnya. Kalau orang Jawa sing jenenge Sanepos, lambangnya ini macam-macam, lambangnya ini bermacam-macam sebenarnya. Ono sing cahaya berupa warna putih, hijau, sembarang kalir sebenarnya. Nah, makanya kan begini sebenarnya. Penting juga nggak penting sebenarnya. Nggak pentingnya begini. Iya kalau itu memang kebenaran. Kalau itu hanya halusinasimu gimana? Iya. Kan gitu. Makanya kita nggak terlalu ambil pusing terhadap hal itu. Sebenarnya yang paling penting begini. Apapun yang menjadi keyakinanmu, lakukan saja. Yang penting keyakinanmu itu berbuat baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Selesai. Iya. Itu saja. Dan mungkin Batara bisa menambah. Kalau menurut saya Kalau memang bisa dijabarkan silakan. Kalau memang ada sifatnya pindaran atau rahasia yang nggak perlu di sharingkan nggak apa-apa.
Jadi kalau menurut saya seperti ini, kalau bicara tentang apa yang Mas Budi tadi lihat rasakan lah lewat itu tadi, karena dalam area pemakaman itu ada sebuah jendela dan di situ ada berupa cahaya. Pada dasarnya kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, di mana sebelum Anda ke sini itu dikit banyaknya kita harus memurnikan segala niat. Nah, di mana di situ niatan kita ke sini itu apa? Nah, kan gitu. Makanya di situ ada sebuah jendela. Lihatlah dalam relung hatimu. Nah, di situ ada pancaran sinar. Sinar itu sebenarnya di dalam dirimu, niatanmu. Maksudnya gini, yakinlah kepada dirimu. Nah, bahwa semuanya itu gimana ya? Semuanya itu dorongan atau apapun Anda dari Lamongan sampai ke sini itu ada sebuah dorongan. Nah, tinggal yang kita olah itu niatannya ke sini itu apa? Nah, cahaya itu putih itu niatan ke sini itu menghadap. Maksudnya kita bermunajat kepada Rob kita. Nah, Rob kita itu maksudnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin lantarannya di sini. Nah, ada dorongan di sini, Anda di sini bisa merasakan adanya sebuah ya yang awalnya yakinnya itu mungkin 10% menjadi 50% lah. Mungkin di situ kalau menurut saya. Jadi kita semua kemanapun itu sama. Dibalikan lagi kepada niatan diri kita masing-masing. Nah, soalnya yang selama ini saya prihatin kepada tempat-tempat yang seperti ini itu kadang yang hanya sebagai untuk menuntaskan hajat dia atas dunia. Kepentingan pribadi. Jadi atas kepentingan dia. Yang penting saya apa yang saya mau, apa yang saya harapkan dalam dunia ini terwujud. Itu kebanyakan di situ. Sebenarnya sudah jelas dalam agama pun kalau kamu memang ingin memiliki segala sesuatu haruslah berikhtiar. Bekerja keras dalam artian kata kita bekerja keras, kita sebagai selayaknya orang hidup, lah atas apa yang kita dapat ini semua adalah titipan ilahi maksudnya. Jadi gimana kita membawanya? Nah, sekarang itu hanya sebatas buat aku dapat, ini milik saya, suka-suka saya. Yang penting buat memerangi yang lain juga nggak apa-apa. Membuat membeli sampean juga nggak apa-apa. Ya itu, cukup itu kawan-kawan. Iya. Itu. Jadi intinya kita harus percaya pada diri kita sendiri. Dan sebelum kita bermanfaat bagi orang lain, bermanfaatlah bagi diri kamu sendiri. Iya. Oke, Mbak Toro, Mas Ali, kita lanjut bincang-bincangnya. Jangan lupa Santai, ngopi santai. Terus Cuma 3. Energi tadi ya. Bicara soal energi. Supra X apa yang mau natural apa ya. Supra kayaknya mas energinya. Gak apa-apa. Ketika saya masuk ke makam ini, meliput video sekitar makam, ya itu rasa berat dan pusing. Apakah itu energi negatif atau yang saya melawan energi tersebut? Ingin tahu. Monggo tadi. yang saya ketahui begini. Jadi semua makhluk hidup apapun itu semua berenergi sebenarnya. Makanya begini, tidak ada hal yang mistis, semua logis apabila orang itu tahu. Nggak ada yang mistis sebenarnya, semua keilmuan logis sebenarnya kalau tahu. Nah, sebenarnya begini, kenapa Anda merasakan hal itu? Berarti begini, secara energi Anda dengan energi yang ada di sini nggak sinkron sebenarnya, nggak sinkron. Makanya ada gesekan sebenarnya. Makanya kan ini, kalau Anda masuk kemanapun harus punya adab dulu sebenarnya. Harus ucapkan salam kayak
apapun itu sebenarnya. Iya. Soalnya kabeh kon energi. Jin itu energi kok wae. Jin itu energi. Makanya jangan pernah melawan hal itu. Terima saja. Jangan pernah melawan hal itu. Kalau Anda melawan energi yang ada di konteks di luar tubuhmu, sedangkan energi dalam tubuhmu sendiri nggak bisa kamu kuasai, efeknya akan bahaya ntar. Kamu akan merasakan pusing dan lain sebagainya. Karena gesekan energi itu sebenarnya. Nikmati saja, terima saja. Kalau yang di luar ini on, Anda harus off. Kalau yang di luar off, Anda harus on sebenarnya. Kalau sama-sama on, lo konslet. Konslet. Berarti Pokoknya pusing tadi. Itu sebenarnya. Makanya semuanya alam semesta ini mengandung energi dan energi itu menyimpan data-data sebenarnya. Data apapun sebenarnya. contoh-contoh Gus. Tentu begini. Semisal Batoro semisal Iya. mau kemana kayak ke makam atau ke makom petilasan. Di situ ada data. Nah, energi itu menyimpan data itu. Kita bisa merasakan data itu tatkala kita bisa mengheningkan cita terhadap diri kita sendiri. Tenang. Jadi energi alam kita masuki saja. Kita terima saja. Kita santai saja. Anda akan mendapatkan data-data dari leluhur Anda sebenarnya. Seperti yang Mbak Toro alami tadi. Sebenarnya itu. Makanya nggak ada hal yang mistis. Ini logis. Bisa dijelaskan sebenarnya. Karena semua kehidupan itu mengandung energi sebenarnya. Kan begitu. Bisa diretas juga sebenarnya kalau tahu caranya. Bolehkah saya tahu caranya? Mungkin Batoro bisa. Waduh, Nggak bisa, nggak bisa, kasih link atau nggak apa-apa Bang? nggak bisa, nggak bisa. Atau nulis diri Bang? Nggak bisa. Sherlock. Kalau itu ntar ranahnya jauh ke Japri ini. ya, Japri. Capri aja ya. Japri aja. Aduh, enggak. Ya, ada pertanyaan dari teman kita. Kontonnya kontoku. Iya, Nah, teko kontonnya. Seperti ini. Saudara-saudara. Mas, waktu apa? Waktu yang bagus itu waktu kapan kita itu berdoa supaya doa kita itu dikabulkan. Di waktu apa doa kita dikabulkan? Mungkin Gus Ali bisa menjelaskan waktunya kapan, waktu apa doa kita cepat diijabah sama Yang Maha Kuasa. Versi jenengan. Versi Gus Ali. Mungkin nanti teman saya yang melihat atau menonton eksklusif muda akan tahu penjelasannya tentang pertanyaannya ini dijabarkan juga. Kalau versi saya begini, masalah doa itu dikabulkan atau tidak, itu urusan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Tapi kalau menurut saya sendiri begini, tatkala Anda ini bahagia, mungkin saya nggak bisa memastikan. Tatkala Anda bahagia, terus Anda berdoa, mungkin itu bisa terijabah. Dan satu lagi, tatkala Anda sedih, makanya dalam kiai-kiai kalau bicara doa orang teraniaya itu mustajabah sebenarnya. Itu menurut saya. Dan kebenaran ini nggak mutlak, karena kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Itu menurut saya sendiri. Makanya kalau berdoa itu jangan apa ya? Ojo njaluk sakarepmu. Jangan minta saenakmu sendiri, jangan. Keinginanmu, jangan minta keinginanmu sendiri. Makanya Tuhan memberikan apa yang kamu butuh, bukan apa yang kamu minta sebenarnya. Kamu minta. Di Quran pun jelas, udhuni istajib lakum, unu jare kiai Mbak. Iya. Aku ora kiai masalahnya. Wong sebutan Gus iki sebenarnya bukan kok anak kiai, gak Gus iki nek cara Jawane Kak Caca iku sebenarnya. Terus kenapa dia mengagungkan? Gak, itu doain Caca. Beda mana nih Mbah? Ya wis Mbah iku wis tuwa, Mbak padha. sepo sembarangan Tapi nih. gak enom dhewe. Rajin Bang. Iya, Itu iya. menurut saya. Oke, nah itu tadi jawaban dari Gus Ali tentang pertanyaannya teman saya itu tentang
waktu dan bagaimana kita berdoa supaya cepat dikabulkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Kalau menurut Batoro jadi tahu. Kalau menurut Mbak Toro gimana? Ya, karena menurut saya sebenarnya sih ada tergantung di dalam ayat suci Al-Quran, ada di kala ini waktu-waktu berdoa loh ya, waktu-waktu berdoa di mana di kala Berubah siang suaranya, Mbak. jam 12 siang itu kamu mintalah kepada Tuhanmu jika lantar menjelang sehabis subuh, sholat subuh. Kalau nggak gitu, kalau nggak bisa sholat subuh ya pukul 9 lah, jam-jam 9 pagi itu minta. Cuman permasalahannya gini, doa itu terkabul dan tidak terkabul itu semuanya itu terkabul. Cuman kapasitasnya itu sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, kembali lagi ke situ. Soalnya gini, kadang nggak mungkin saya saat ini, ya Allah saya minta pesawat terbang, langsung datang pesawat terbang, tempatnya di mana kan gitu. Cuman jadi gini, berdoalah yang sesuai yang kamu butuhkan. Ya. Nah, kadang yang menghambat cepat dan tidaknya doa itu dari perilakumu sendiri Ya. sebenarnya. Intinya gini, makanya di situ kita berdoa memohon, tapi perilaku kita nggak menjurus pada doa kita. Ya gimana? Gimana itu cepat? Sekarang gini logikanya kita, ya Allah, kula nyuwun suge, kita minta kaya, tapi kita nggak mau bekerja. Perilaku kita nggak sesuai itu lah. Kapan kayanya? Nah, kan gitu. Logis kan, gitu loh. Jadi jangan Tuhan terus yang disalahkan. Nah, sadar diri. Maksudnya ternyata diri kita yang menghambat semua itu. Kan gitu. Kalau menurut saya Jadi sih, artinya disinkronkan dulu ya. iya. Benar. Nah, disinkronkan dulu. Itu di situ. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Ya, terima kasih. Kembali ke makam sini. Untuk makam di sekitaran sini, apakah ini masih ada hubungan kerabat dengan beliau, dengan Mbah Gagarman? Untuk makam-makam beliau, Atau penduduk prajuritnya atau apa? santrinya atau gimana? Katanya seperti itu, Mas. Ya, Kalau saya nggak bisa memastikan ya. Mungkin iya, mungkin iya. Karena setiap prajurit atau setiap panglima atau setiap kiai kan punya santri. Tetap ada ajudannya yang mengikuti tetap. Tapi untuk masalah di mana kuburannya saya nggak tahu. Secara logika begitu, kan begitu. Oke. apa lanjut lagi? Oke, mungkin sampai sini ya, nanti ditutup sama aku. Oke, oke. Itu apa? Untuk rangkuman tata cara berziarah untuk sowan yang baik itu bagaimana? Urutan tawasulnya atau niat kita dulu dari rumah bagaimana? Kalau menurut Ya, saya, jangan melenceng lah. kita mau ziarah kemana, setidaknya kita murnikan dulu niatan kita. Kita ke sana itu apa? Maksudnya ke ziarah ke situ itu apa? Apa? Itu satu. Nah, intinya ada kadang orang ada sebuah hajat. Kita kembalikan lagi atas terpenuh dan tidak penuhnya hajat itu semuanya itu atas kuasa Allah. Jadi kita murnikan di situlah. Kita menjelang sudah di dalam perjalanan, setidaknya kita sebagai umat muslim ya kamu baca yang menurut kamu enak, yang kamu merasa yakin, atau apa bisa apa baca sholawat atau zikir apa terserah. Intinya disitulah. Ntar mendekati area makam itu setidaknya kita dimanapun tempat kita, kemanapun tempat kita harus mengaturkan salam. Nah, salam di situ. Baru kita sebagai ke tempat itu bentuk rasa penghormatan ya kita harus ambil air wudhu. Nah, air wudhu di situ juga ada musola, kamu sholat dulu kalau sudah
habis barangkali tadi habis sholat ya langsung ke makam, intinya berwudu dulu lah, soalnya berhubungan dengan ilmu kita harus suci, soalnya takutnya kalau posisi kita nggak suci ada sesuatu, katanya Gus Ali, energi-energi negatif itu biar nggak masuk gitu, intinya di situlah, di situ kamu bertawasul, bermunajat kepada beliau, memohon kepada Allah Ta'ala gitu, bukan memohon kepada dia. Di situ kita minta mendoakan beliau, nah di situ habis itu sesudah apa yang menjadi ini ya, wes mungkin ada yang namanya hajat gini itu terserah, itu hak kalian. Nah habis gitu ya tetap kembali lagi kita harus mengucapkan salam juga, kita keluar. Itu kalau menurut saya. Kesimpulannya gini, dimanapun tempat itu semua baik. Dikatakan suci, ya bisa saja semua suci. Intinya sucinya itu kita kembali lagi kepada hati dan niatan kita. Sebenarnya di situ. Yang penting hati dan niat kita itu intinya suci. Dimanapun, di rumahmu, apalagi di masjid. Nah itu lebih bagus. Di tempat gini, yakinmu di sini ya bagus juga. Terserah. Intinya hati dan niatmu saja. Kalau saya gitu. Bentar Mbak, saya mau bertanya. Ini dari tadi terngiang-ngiang Iya, di sebelah kanan. pikiran Iya, saya begini. benar. Kira-kira Mbak Germani ini sudah Islam apa belum? Kira-kira Insya Allah sudah Islam. sudah Islam. Gitu. Mungkin sudah Islam. Sudah Islam. Tapi di sejarahnya itu Mbah Germani adalah salah satu santri ini Mbah Asmoro Kondi. Iya, sudah Jadi Islam. benar sudah Islam. Nah, saya menyinggung sedikit Mbak masalah sosok. Kira-kira sosoknya itu persis yang digambar itu apa gimana? Kira-kira kan begitu. Banyak orang yang gini kan, banyak orang yang mengaplikasikan bahwasanya gambarnya Mbak Germani seperti itu pendekar. Kan bukan begitu. Iya. Beliau itu sangat, ya kalau dilihat dari fisik itu dibilang lepas dari kategori pendekar Oh begitu. yang enggak seperti itu. Makanya teman-teman harus dipahami juga ya. Kalau kemanapun, ke makam apapun, jangan pernah melihat dari sosok. Karena apa? Sosok tidak menjamin itu kebenaran sosok itu benar-benar beliau atau bukan. Hati-hati. Karena di setiap makam, dimanapun wilayah, di situ ada yang baik dan ada yang buruk. Hati-hati, banyak jin yang menyamar untuk hal itu. Hati-hati kawan-kawan. Makanya kalau ziarah, kalau sowan, kalau kemanapun, niat harus ditata. Harus ditata benar-benar. Kalau tidak, ini bahaya. Karena jin masuk lewat bisikan, lewat akal manusia. Hati-hati. Jangan tertipu oleh sosok. Makanya kita harus bisa benar-benar secara spiritual memahami dirimu sendiri dan alam semesta harus bisa kamu pahami juga. Mungkin begitu ya. Agar begini loh. Agar dogma-dogma yang sekarang tidak berkembang pesat. Akhirnya secara keilmuan orang itu tidak bodoh. Jangan mudah dibodohi oleh sosok-sosok. Jangan. Itu menurut saya, jangan. Saya pesan kepada siapapun, hati-hati dengan sosok sebenarnya. Lihat dulu. Makanya kalau bertemu siapapun gini atau bertemu wali atau gimana pun, saya konsultasikan kepada yang mumpuni akan hal itu. Jangan diproses sendiri. Makanya kita butuh guru untuk menampui jejak-jejak perjalanan kita nalika ndek urip dunya. Untuk memberi sebuah wedaran Itu sebenarnya tentang apa yang kita alami. Makanya kita butuh guru. Hati-hati juga begini, hati-hati juga memilih guru sebenarnya. Betul. Hati-hati. Benar-benar guru yang benar-benar bisa membimbing kita atau bukan.
kita harus paham juga sebenarnya. Banyak para praktisi-praktisi apapun itu banyak yang saya nggak mau cerita hal ini sebenarnya. Ya terjadi fenomena yang tidak mengenakkan sebenarnya. Hati-hati, makanya begitu. Untuk teman-teman, mohon maaf apabila pembicaraan kita ngawur, ngeyel, nyelenet dan tidak masuk akal, mohon maaf. Bukannya kita sok tahu atau mencari kebenaran atau bukan. Kita cuma sharing apa yang kita rasakan, apa yang kita alami di sini tadi. Dan bukan menjadi sebuah pembenaran Jangan. atas apa yang Jangan. kita bicarakan. Nah, Jangan percaya omongan kami, jangan itu mentah-mentah. Kami itu sarkup. Kami ini bukan siapa-siapa. Kami bukan ini siapa-siapa. sebenarnya mencari jati diri kita masing-masing. Iya, iya. Melalui proses-proses ziarah ke leluhur, termasuk ini adalah budaya-budaya yang kita harus angkat lagi. Ziarah leluhur, termasuk leluhur itu adalah orang tua kita sebenarnya termasuk. Makanya uri-uri budaya itu penting juga. Kan begitu. Tidak hanya melulu kita refreshing sana sini, nggak apa-apa sih. Mungkin ada pesan-pesan moral dari saudara-saudara. Monggo untuk generasi-generasi muda, untuk masa depan yang akan kita songsong besok kemudian hari. Monggo pesan-pesan moral atau kata-kata hari ini. Iya. monggo pesan Dimulai moral dari saya. Iya. Berusahalah berbuat baik meskipun kita pendosa aktif. Oke. Percayalah pada dirimu sendiri. Bermanfaatlah pada dirimu sendiri. Setelah itu bermanfaatlah bagi sesama. Ayo bawa. kalau cinta sudah menyatu, syariat sudah tidak berlaku. Kita kembali ke konteks ini, jadilah seorang kesatria yang benar-benar kesatria. Jangan pernah merendahkan siapapun. Tetap junjunglah tinggi apa yang harus kita junjung. Terima kasih kawan-kawan mengikuti channel kami. Kami akhiri di sini. Terima kasih ke saudara, teman-teman. Sama-sama. Terima kasih atas sharing-sharingnya tadi, atas perjalanan tadi. Terima kasih. Cukup kita akhiri, tetap masih bersama kita di channel Eksklusif Muda. Dadah. Salam Rahayu. Oke. Saudara saya tertua, Pak Toro. Oke. Oke. Mengedukasi, bukan menggurui, ya Bang. Ya, ya. Cuma sharing, sekedar sharing. Salah apa tidaknya, ya mohon maaf, kan begitu. Ya. Benar-benar. Oh, menurut. Ya kan. Ya, anu se ambek mikir se. Eksklusif Muda. Dadah. Salam Rahayu. Oke. Ntar kita bincang-bincang, selesai kita sowan dulu. Oke, ikuti kami guys.